Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyearah yang ketiga yang kita coba lakukan analisis perhitungan masih di rangkaian penyearah dioda gelombang penuh ya. Rangkaian penyearah gelombang penuh, tapi di sini kita menggunakan jembatan ya, dioda jembatan ya, jembatan dioda. Baik, rangkaiannya seperti apa? Kita perhatikan rangkaian ini. Nah, kita menggunakan trafo CT juga. Saya menggunakan rasio yang sama, 10:1. Ya, misalkan saya buat di sisi inputnya sekarang 120 volt RMS ya. Saya bersihkan dulu. Ya. Jadi kita menggunakan 120 volt RMS di sisi primernya. Kemudian di sisi sekundernya, ingat 10:1 untuk trafo biasa itu adalah 12 ya, harusnya 12 di sini. Hanya saja karena kita menggunakan jenis CT, maka yang muncul nanti dibagi ya. Jadi V sekundernya ya, kalau tadi rasionya adalah 10:1 adalah 12 ya, berarti 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6 volt ya. Ini masih VRMS. Jadi di titik A-nya nanti adalah 6, kemudian yang di bawah ini juga 6 ya. Ini nanti groundnya ya. Nah, ingat ya, ada yang akan kita ukur nanti adalah titik A dan titik B ya. Titik A adalah sisi input, titik B nanti adalah sisi outputnya ya. Sama seperti sebelumnya ya, di sisi input yang kita analisa nanti bentuk gelombang sinusoidalnya, kemudian yang di sisi output yang kita harapkan karena adalah penyearah gelombang penuh ya, bentuknya adalah sama seperti yang sebelumnya ya, gelombangnya adalah gelombang penuh ya. Ya, nanti di sini ada VP ya, V puncak atau tegangan puncak untuk sisi output. Yang di sisi input juga ada sama ya, VP input untuk sisi input ya di rangkaian penyearahnya, VP maksimumnya. Baik, kita coba analisa perhitungannya. Yang pertama adalah ingat kita punya ketentuan yang sama ya. Kita punya VRMS nilainya adalah 6 ya. 6 volt ya. Ketentuan yang sebelumnya sudah kita bahas berkali-kali, VP in ya sama dengan VRMS dibagi 0,707 ya. Nanti lama-lama kita terbiasa menghitung ini. Ya, sini adalah 6 volt per 0,707 ya. Sekitar 8,4 sekian ya. Kita coba 8,49 kalau tidak salah ya. Oke. Kemudian kita sudah dapatkan VP in ya. Nah, ada satu ketentuan yang sedikit berbeda ya. Sama-sama kita menggunakan jenis diodanya adalah dioda silikon yang punya tegangan majunya ya, di mana V majunya adalah 0,7 volt ya. Nah, ketentuan yang berbeda bagaimana? Kita menggunakan dua buah dioda ya. Kita akan coba diskusikan di sini siklus positif atau siklus yang pertama, dia lewat di D3 ya, kemudian dia ke RL ya, jadi dari D3 dia ke RL ya, dari RL nanti dia akan menuju ke ground ya, tapi dia melewati
Nah, coba kalau kita perhatikan, dia melewati D2. Ya, dia melewati D2. Ya, dia melewati D2. Baru kemudian nanti dia menuju ke negatifnya. Negatifnya. Itu yang di siklus pertama. Yang di siklus kedua, ya, di saat di sini positif, di sini negatif, ya, dia lewat dari D4, ya, D4 menuju ke RL, dari RL dia ke ground, kemudian dia menuju ke D1, baru ke negatifnya. Ya. Nah, di sini muncul bahwa satu siklus, ya, siklus positif, itu dia melewati 2 buah dioda, D3, D2, dan siklus negatifnya dia juga melalui 2 dioda, ya, yaitu D4 ya, dan D1. Di sini kita berarti punya 2 buah dioda. Kita punya 2 buah dioda. Sehingga 2 buah dioda ini artinya kita punya tegangan maju yang harus dijumlahkan karena kita punya dioda. Ya, sehingga kita punya yang namanya 0,7 volt tambah 0,7 volt. Ya, kita punya 1,4 volt. Nah, ini nanti kita masukkan ya, di perhitungan kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ya, VP out-nya VP out. Ya, kita punya ketentuan tadi VP in dikurangi. Nah, pengurangan ini kalau tadi biasanya adalah menggunakan 0,7 karena hanya ada satu dioda yang dilewati. Karena kita punya 2, maka kita gunakan di sini adalah 1,4 volt. Hasilnya adalah ya, 8,49 dikurangi 1,4 volt ya. Hasilnya kalau tidak salah sekitar 7,09 volt. Nah, itu adalah hasil perhitungan ya. Kita coba cek di simulasinya. Maaf ya. Kita coba running. Ya, oke, saya stop. Perhatikan di titik 0 detik di sini. Yang warna merah adalah input, yang warna biru adalah output. Nah, sama seperti sebelumnya di trace siloskopnya ini kita bisa atur. Misalkan ini saya buat minimum. Yang ini saya klik kanan, saya klik ya maksimumnya, kelihatan di sini. Di channel A, sisi input, VP. Inputnya adalah 8,454. Kita bandingkan. Maaf ini 8,49 ya. Nilai yang tidak terlalu jauh berbeda dengan yang tadi ya, 8,45 dengan 8,49 untuk VP in. Sedangkan di sisi VP out-nya 7,09 volt. Kita lihat di sini di channel B ya, 7,4 ya. Jadi nilainya juga tidak terlalu selisih jauh ya, 7,09 dengan 7,4 sekian ya. Itu gambaran untuk pengukuran dan perhitungannya. Nah, kemudian di sini kita punya VDC di sisi output rangkaiannya dan kita punya VAC ya. VAC dari sisi input rangkaiannya. Kalau mau mudah kita bisa menggunakan satu indikator tegangan ya, kita taruh di sini ya. Di multisim ini sebenarnya sudah disediakan banyak tool. Nah, kalau kita running kita bisa lihat di sini ya. Ya, di sisi inputnya dia punya VP-nya 16, sekian ya. Kemudian VRMS-nya 5,9. Tadi di perhitungan kita adalah 6 ya. Kemudian yang di sisi outputnya di sini ada VP-nya 7,42 sekian, VRMS-nya 5,07, ya, VDC-nya 4,4 ya, 4,39 dibulatkan jadi 4,4. Nah, bagaimana dari sisi perhitungannya untuk bisa mendapatkan VDC dengan nilai yang mendekati 4,39 volt ya. Kita coba perhatikan
Ada satu ketentuan yang di gelombang penuh ya, di penyarah gelombang penuh untuk metode jembatan ini ada yang berbeda, yang punya kemiripan dengan yang penyarah gelombang penuh dengan menggunakan 2 dioda. Ingat di sini kita punya pi ya, di sini kita punya 2 pi. Sehingga kalau gelombang penuh kita menggunakan 2 siklus ya. Satu gelombangnya adalah menggunakan 2 siklus. Ya. Karena kita menggunakan 2 siklus ya, 2 siklus itu ada di sini nanti di titik B-nya. Ya, ingat kita tadi punya CT ya. Yang satu tadi menggunakan siklus yang pertama, yang satu menggunakan siklus yang kedua. Sehingga VDC-nya, ya, saya tuliskan di atas saja. VDC atau V pengukuran pada voltmeter adalah sama dengan VP out ya, dibagi dengan P. Nah, ini dikalikan dengan 2. Ya, hasilnya adalah 7,09 volt dibagi 3,14 ini dikalikan 2. Hasilnya ya, kalau tidak salah ya tadi 14,18 dibagi 3,14 hasilnya adalah sekitar 4,51 volt. Nah, ya, jadi inilah hasil pengukuran yang kita dapatkan dari perhitungan. Ya, jadi ini adalah VDC atau V pengukuran pada voltmeter. Ini adalah V out. Ya. Kemudian ini adalah V in. Kita cek tadi untuk pengukuran menggunakan voltmeter, hasilnya adalah 4,4 ya, 4,4 ya. Hasilnya di sini ada 4,51. Jadi tidak terlalu selisih. Ya, demikian. Ingat perbedaan hasil itu biasanya adalah karena adanya alat ukur yang di dalamnya ada tahanan dalam dan lain sebagainya, dan juga karena beban yang nilainya juga R-nya berbeda-beda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.